Halo sob, apa kabar? Kembali lagi di konten kita di Makir, Mari Berpikir. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan disok-sok ikut ngomong-ngomong tangkap, bubar. Kalimat-kalimat salah tangkap, polisi salah prosedur hukum, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, ini adalah tindakan rezim otoriter, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang disampaikan untuk menggiring opini publik ketika Munarman ditangkap dan diduga sebagai bagian dari teroris. Orang-orang yang mendukung Munarman pun tidak tinggal diam. Mereka bergerak baik melalui media massa, media cetak, media online, media sosial, bahkan mimbar-mimbar keagamaan pun mereka akan lakukan untuk menyampaikan isu-isu untuk menggiringkan opini publik, sehingga seolah-olah Munarman adalah selaku korban politik dan apa yang dilakukan oleh Munarman tidak sama yang seperti disampaikan oleh pemerintah, sehingga kasus-kasus Munarman yang pernah dilakukan akan menjadi bias dan terlupakan oleh masyarakat. Aku di sini akan menguraikan jejak-jejak kasus Munarman yang pernah terjadi. Kasus pertama, September 2007. Kasus perampasan kunci SIM dan STNK yang dilakukan oleh Munarman kepada seorang sopir. Di sini seakan-akan Munarman menjadi seorang penegak hukum yang memiliki kewenangan lebih. Namun dia lupa bahwa proses hukum dan keadilan hukum masih berjalan di negara ini. Singkat cerita, sopir tersebut yang dirampas oleh Munarman, kunci yang dirampas, SIM dan STNK yang dirampas, melaporkan kepada pihak berwajib di kepolisian tentunya, sehingga Munarman ditangkap. Tapi endingnya di sini mereka para pihak berdamai. Kasus kedua, Juni 2008, insiden Monas. Terjadi penyerangan dan kekerasan yang dilakukan oleh FPI dan Laskar Islam kepada massa AKKBB. Lagi-lagi Munarman ingin roadshow, ingin menampilkan dirinya. Seakan-akan dia akan bertanggung jawab dan menyampaikan bahwa dirinya adalah Panglima Laskar Islam yang bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya. Pada saat itu, Munarman menyampaikan kepada pemerintah dan aparat kalau dia akan siap bertanggung jawab dan anggotanya tidak ditangkap. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan disok-sok ikut ngomong-ngomong tangkap, bubar ini Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, Sarjana Hukum, selaku Panglima Komando Laskar Umat Islam. Penyerbuan atas aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan Giliran polisi ingin menjemput ke markas FPI di Petamburan, seluruh anggota FPI tidak ada yang menyerahkan diri. Dan pastinya seorang Panglima Laskar Islam yang katanya ingin bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya melarikan diri dan dijadikan buronan oleh kepolisian. Pada kasus itu, Munarman divonis 1 tahun 6 bulan atas insiden Monas. Kasus ketiga, Juni 2013, insiden penyiraman terhadap narasumber. Di sini Munarman yang katanya seorang Panglima Laskar Islam menyiram orang hanya masalah beradu argumentasi, dan narasumber itu adalah seorang akademisi. Lagi-lagi dengan gaya ilmu membalikkan fakta, Munarman menyampaikan bahwa korban yang disiram narasumber tersebut adalah orang yang salah dan apa yang dilakukan itu adalah benar. Diam, Anda diam. ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh gitu. Mbak, Kita akan closing terlebih dahulu ya, Bibi ya. Kita closing dulu. Terhadap insiden ini, narasumber yang jadi korban tidak melaporkan. Di sini, sikap bijak seorang akademisi yang merupakan selaku korban yang dilakukan oleh Munarman, aku benar-benar salut. Karena atas insiden tersebut, si korban tidak mau melaporkan Munarman. Alasannya simple, namun bijak banget buat aku. Tidak mau melayani tindak premanisme yang dilakukan Munarman. Atas insiden tersebut, Munarman aman.
Kasus keempat, tahun 2017, penghinaan terhadap pecalang Bali. Atas insiden tersebut, Munarman ditetapkan dan dijadikan tersangka oleh kepolisian Polda Bali. Polisi menetapkan Munarman sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti, dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Munarman menjadi tersangka dalam kasus tuduhan fitnah yang dia lakukan terhadap pecalang Bali. Dia menyebut pecalang Bali melarang umat Muslim menjalankan ibadah sholat Jumat. Apa yang disampaikan oleh Munarman atas penghinaan pecalang Bali tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terjadi di masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali sangat mencintai kebinekaan dan pluralisme. Namun kasus ini mandat dan tidak ada kelanjutannya sampai saat ini. Kita tunggu aja, kira-kira kasusnya masih akan berjalan atau tidak. Kasus kelima, seperti yang viral saat ini, Munarman menghadiri acara Baiat ISIS yang merupakan jaringan terorisme. Nahnu nubayi'u Khalifatal Muslimin Abu Bakril Baghdadi Al-Quraisi Al-Husaini Al-Sam'i wa ta'ati. Ada Munarman tadi ya? Di mana sudah ada anggota teroris yang ditangkap di Makassar mengakui bahwa keterlibatan Munarman di ISIS ada. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto. Pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri pemimpin acara, Ustaz Fauzan penerbit buku, dan Ustaz Munarman Panglima DPP FPI yang mewakili FPI, dan Ustaz Bustar yang sebagai moderator. Namun lagi-lagi Munarman dengan jurus membalikan fakta, menyangkal dan menolak apa yang disampaikan oleh teroris itu. Seakan-akan Munarman tidak mengenal anggotanya sendiri. Ketika saya hadir di situ, karena materi saya menarik, menceritakan tentang geostrategi, geopolitik materi saya begitu, saya ditawar karena tiket saya besoknya baru pulang dan itu pun siang. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak taunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Dan masih banyak banget sob kasus-kasus yang pernah dialami dan dilakukan oleh Munarman. Ya, dengan jurus membalikan fakta, dia menyampaikan di hadapan media, di hadapan anggotanya, seakan-akan dia adalah selaku korban. Namun, kenyataan hari ini, Densus 88 menangkap Munarman atas keterlibatannya dalam jaringan ISIS. Front Pembela Islam Munarman di kediamannya daerah Tangerang Selatan sempat mendapat perlawanan, namun Densus 88 tetap membawa Munarman ke dalam mobil. Penangkapan ini diduga terkait kegiatan baiat teroris di 3 kota. Yang menjadi pertanyaanku adalah, apa sih motivasi para pendukung Munarman tersebut? Ataukah jangan-jangan para pendukung Munarman adalah bagian dari jaringan teroris? Mungkin, jangan-jangan lo ya. Jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hari ini kita hanya perlu menunggu dan mendukung penuh pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia, agar tidak meresahkan warga kita, agar tidak meresahkan negara kesatuan kita. Dan aku harap sobat-sobat, ayo makir, mari berpikir. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.